tersebut, poinnya di sini, harus terhirup oleh orang lain melalui saluran pernapasan menuju paru-paru. Jadi TBC itu tidak bisa menular melalui, misalnya bila kumannya masuk ke dalam mulut kita terus kita telan, itu tidak menular, tapi harus kita hirup. Nah, di dalam tubuh kuman TBC ini juga nggak langsung bikin orang langsung sakit TBC. Ada yang kita kenal dengan namanya daya tahan tubuh kita. Nah, kalau misalnya daya tahan tubuh kita kuat, orang tersebut tetap sehat walaupun ada kuman TBC di dalam tubuhnya. Tapi kalau daya tahan tubuhnya lemah, maka dia pelan-pelan akan berubah menjadi penyakit TBC. Nah, makanya kenapa penyakit TBC ini tidak menular melalui kontak fisik seperti berjabat tangan, menyentuh peralatan pribadi milik penderita, berbagi makanan dan minuman dengan penderita. Nah, kalau misalnya poin yang keempat yang berciuman, ini harus hati-hati karena harus dengan muhrimnya. Kalau enggak, nanti bisa terjadi kekerasan nanti. Nah, faktor resiko dari tuberkulosis yang pertama adalah adanya penjamu atau host. Nah, host ini adalah orang yang menderita TBC saat ini. Nah, dia mengeluarkan agennya atau si kuman mycobacteriumnya nih. Nah, lalu yang ketiga adalah lingkungan, di mana sebenarnya kuman TBC ini lemah. Dia kalau kena matahari juga mati. Tapi banyak nih penderita yang biasanya mungkin tinggal di lingkungan rumahnya yang lembab, kurang kena cahaya matahari. Jadinya si bakterinya yang harusnya kena matahari aja mati, nggak mati-mati, tinggal terus di sana mengotori udara di sekitarnya dan berpotensi menularkan terhadap orang yang tinggal di rumah itu. Nah, gimana sih nih kalau misalnya kita mau mencegah dan mengurangi penularannya? Kita udah tahu nih, ternyata kumannya itu ada di dahak si penderita. Kita tahu nih, kumannya harus masuk melalui paru-paru buat bisa menularkan. Nah, makanya cara pencegahannya adalah kita potong, jangan sampai dahak yang ada keluar ke udara, kuman yang ada di udara tersedot oleh orang yang masih sehat. Kita tutup mulut nih kalau batuk. Ini terutama untuk bagi penderitanya. Jangan membuang ludah atau dahak pada wadah yang tertutup, tapi nggak dibuang langsung di tempat sampah. Jadi dibiarkan aja. Jadi kumannya bisa tumbuh subur nih di wadah itu. Nah, bagi penderitanya, kan tadi sudah kita bilang, kalau badannya sehat, sebenarnya orangnya tidak akan kena sakit TBC. Justru kena TBC pada saat daya tahan tubuhnya turun. Makan makanan yang bergizi itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Memeriksa anggota keluarga yang lain apakah terkena penularan, karena tadi kan kita udah lihat nih, TBC itu gejalanya sebenarnya nggak khas, nggak batuk darah langsung wah TBC, enggak. Nah, jadi kita mesti mengecek kalau misalnya ada anggota keluarga yang satu kena TBC, kita cek dulu yang lainnya. Jangan-jangan dia juga kena TBC tapi keluhannya nggak berat. Nah, kalau yang satu diobatin, yang lain juga kalau memang terkena penyakit TBC harus diobatin barengan. Jadi infeksinya bisa selesai bersamaan. Lalu biasanya vaksinasi BCG untuk bayi, dan ini tadi, sebuah rumah itu harus punya ventilasi dan sinar matahari yang cukup biar kuman TB-nya nggak betah dan dia mati di rumah. Nah, ini pemberian kekebalan atau vaksinasi BCG. Kayaknya sih karena program pemerintah seharusnya mungkin bapak-bapak ibu-ibu semua sudah ya, sudah divaksin BCG, anaknya, cucunya mungkin ya Bu ya, semua sudah menjalani vaksinasi BCG. Nah, ini fungsinya adalah untuk melindungi dan meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap kuman TBC. Tapi vaksinasi BCG ini sebenarnya cukup satu kali aja, karena pas diuji dikasih berkali-kali ternyata tidak memberikan perlindungan tambahan gitu. Jadi nggak usah nambah vaksinnya ya.
Nah, ini yang menjadi salah satu yang mesti diingat. Jadi sedikit cerita, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum ditemukan obat TBC, baru beberapa puluh tahun belakangan ini, dulu tuh TBC itu belum ada obatnya, sehingga orang yang pada zaman itu menderita TBC itu diasingkan dalam tanda kutip ya. Jadi ditempatkan di suatu rumah, kita sebut namanya sanatorium. Jadi nggak bisa, karena belum ada obatnya, dia nggak dikasih obat. Jadi dia cuma ditempatkan di rumah yang kita bikin kondisinya bagus, udaranya bagus, kita kasih makanan yang bergizi, dengan harapan dengan kondisi seperti itu dia bisa sembuh dari TBC. Tersiksa banget ya. Kita mau diisolasi sama COVID 2 minggu aja, rasanya udah nggak betah. Kalau nggak ada handphone GoFood di tangan, kayaknya udah nggak bisa gitu. Nah, di sana di sanatorium itu isolasinya bisa berbulan-bulan. Untungnya sekarang di zaman modern ini kita sudah menemukan obat TBC. Tapi kelemahannya satu, obatnya nggak bisa diminum dalam waktu singkat. Kita belum ketemu obat yang bisa mengobati TBC dalam waktu cepat. Pengobatan minimal selama 6 bulan. Nah, jadi pada fase awal diberikan selama 2 bulan, fase lanjutan diberikan selama 4 bulan, dan selama setiap hari itu pasiennya harus terus minum obat. Memang menyusahkan, tapi diharapkan dengan kerjasama dari pasien. Jadi pasiennya punya kesadaran, saya mau sembuh. Nah, anggota keluarganya yang lain, istri, suami, anak, ayah, ibu, cucu mungkin, itu berperan sebagai pengawas minum obat atau PMO. Nah, jadi kalau misal pasiennya kadang-kadang bosen, makan dulu ya nih, pesawat terbang bawa obat gitu, dibujuk. PMO itu tugasnya adalah membujuk pasiennya agar dia tetap mau minum obat. Nah, diharapkan nih dengan pengobatan yang intensif selama 6 bulan ini, dia sembuh, TBC-nya hilang, ya sudah, dia dinyatakan bebas TBC. Oh, nah, ada resiko ya. TBC itu kan bakteri. Kita kasih obatnya adalah antibiotik. Nah, mungkin Bapak Ibu udah tahu nih, kalau namanya antibiotik, kalau diminum dosisnya nggak sesuai, kumannya bisa makin kuat. Akhirnya obat yang kita punya jadi nggak efektif. Akhirnya obat yang udah kita kasih sia-sia. Nah, pengobatan yang misalnya sudah jalan selama 2 bulan, bulan ketiga pasiennya emoh minum obat lagi. Ya sudah, dia nggak ke dokter, dokternya juga nggak tahu mungkin ya, karena kan dokternya nggak bisa ngecek rumahnya. Pas bulan keempat kok batuk-batuk lagi, dicek, ya kuman yang tadinya udah separuh mati, udah sekarat selama 2 bulan, hidup lagi, makin kuat, dan ternyata obat-obatan yang kita kasih selama ini udah nggak mempan, jadi ternyata obatnya mesti kita ganti. Nah, itu yang kita khawatirkan, karena kalau kita ganti obat, obatnya makin berat, pengobatannya juga makin lama jadinya. Ini ya, pasien TB yang sensitif obat, minum obatnya cuma 6 bulan aja. Tapi kalau misalnya dia putus obat, terus kita ulang lagi obatnya, itu bisa sampai 9 sampai 11 bulan. Pernah kita temukan case itu sampai 20 sampai 26 bulan. Ya ampun Bapak Ibu, 2 tahun minum obat. Iya, ya kalau sehari kalau ada alasannya mungkin masih boleh Bu ya. Tapi diusahakan kalau bisa sih rutin minum obat terus. Nah ya kita hindari adalah ini, jangan sampai pengobatannya yang udah panjang jadi makin panjang lagi. Nah, gimana nih caranya kita bisa menjaga biar kita tidak kena TBC? Nah, yang pertama adalah makan makanan yang bergizi. Kita jaga daya tahan tubuh kita lebih bagus. Kalau bisa kita usahakan tidak merokok. Kenapa? Merokok itu bikin paru-paru kita jadi lemah.
Mungkin pas nyedotnya sih enak ya. Tapi sesudahannya sebenarnya paru-paru kita tuh nggak enak. Nah itu yang bisa nyebabin TBC jadi lebih gampang untuk menyerang kita. Etika batuk dan bersin, nah ini yang penting. Jadi kalau misal pada saat kalau sekarang sih mungkin zamannya pakai masker ya. Jadi kalau misal batuk atau bersin ya mungkin ditutup pakai maskernya. Tapi zaman dulu waktu belum pandemi nggak ada masker, orang suka batuknya, bersinnya disebar semuanya. Nah, jangan lupa etika batuk dan bersin. Pada saat kita mau batuk dan bersin, kita tutup dengan sisi dalam dari siku kita. Harapannya biar dahak yang mungkin keluar jadi nggak nyebar kemana-mana. Nah, ini kembali lagi ya, meningkatkan daya tahan tubuh kita, melakukan vaksinasi, dan sekali lagi rumah dengan ventilasi dan cahaya yang cukup. Jadi pada penderita COVID, kalau misalnya dia batuk, dia tutup dengan tangan kanannya. Tangan kanannya dipakai salaman sama orang. Woi Pak, apa kabar? Nah, hasil salaman dengan orang yang kedua, dia pakai untuk usap hidungnya. Gatal hidungnya. Nah, droplet yang ada di tangannya ini pindah ke hidungnya dan itu bisa menyebabkan penularan. Makanya kenapa pada penderita COVID, pada zaman pandemi COVID ini kita selalu bilang cuci tangan, karena kita nggak pernah tahu tangan kita ini bekas sentuh apa sih, gitu. Nah, tanda dan gejala, walaupun sama-sama batuk, sama-sama pilek, tapi TBC sama COVID beda. TBC itu kalau misalnya istilah medisnya adalah penyakit kronis. Dia terjadinya dalam jangka waktu yang lama, mingguan, bulanan, mungkin tahunan. Kalau COVID, dia adalah gejalanya akut. Akut itu mendadak. Kita masih sehat, nggak ada masalah, sorenya badannya mulai geges, nggak enak, besok paginya batuk pilek, pas dicek, di swab, positif. Jadi COVID ini jauh lebih cepat serangannya daripada TBC. Nah, TBC pemeriksaannya menggunakan dahak. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sekalian juga udah ada yang familiar ya dengan pemeriksaan dahak itu. Jadi diperiksa 3 kali, waktu datang, besok paginya, sama waktu datangnya sekali lagi. Nah, kalau ketemu kuman TBC-nya 2 kali, wah berarti benar nih Bapak Ibu menderita TBC, harus pengobatan. Tapi kalau COVID, pemeriksaannya dengan swab. Pasti sudah pernah semua ya di swab ya, di swab hidungnya, di swab tenggorokannya untuk mendeteksi adanya virus COVID-nya. Nah, yang terakhir, TBC bisa disembuhkan dengan obat anti tuberkulosis atau OAT. TBC bisa sembuh. COVID bisa sembuh nggak? Bisa. Bedanya kita belum dapat obat untuk COVID. Jadi kalau misalnya kita menderita COVID, ya kita berharap pada daya tahan tubuh kita. Kita berharap pada obat-obatan penunjang yang diberikan oleh dokter atau tenaga medisnya, dan berdoa berharap agar COVID-nya cepat sembuh. Tapi kalau TBC sudah ada obatnya. Selama kita rutin minum obat, insya Allah TBC tidak menjadi makin berat, bisa sembuh. Nah, ini ya tadi bagaimana beberapa gambar rangkuman dari yang sudah saya jelaskan tadi. Kita harus rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, hindari merokok ya. Nah, terus buang sampah pada tempatnya, berolahraga, tidur yang cukup. Nah, ini saya nggak tahu nih, ada bisa jelasin nggak arti gambar yang ini? Jangan pergi kerja dulu mungkin ya. Itu jangan meludah sembarangan, Dok. Kenapa? Jangan meludah sembarangan. Jangan. Oh
Oh iya, iya. Ini ludah ya. Jadi orang lagi jalan dia buang ludah di sini. Jangan ludah sembarangan. Makasih Mas Teguh. Iya. Nah, lalu tadi etika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut. Kalau kita pakai tisu, tisunya harus langsung dibuang ke tempat sampah. Kalau kita tutup pakai tangan, langsung cuci tangan menggunakan sabun dan cuci tangan yang sesuai caranya. Nanti akan kita praktekkan. Lalu gunakan masker. Cahaya matahari yang cukup, dan bagi anak-anak vaksinasi BCG. Nah, begitulah kata-kata gratis langsung matanya pada gede semua. Obat TBC ini adalah program pemerintah. Pemerintah tuh pingin agar warganya semua sehat tanpa menderita tuberkulosis atau TBC. Makanya pemerintah punya program obat TBC ini bisa diberikan secara gratis di puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk untuk mengobati TBC. Gitu. Jadi mudah-mudahan pada penderita TBC nggak ada lagi nih alasan biaya. Saya sulit dong kalau bisa berobat harus 6 bulan harus obat terus. Obatnya bisa kok kita berikan secara gratis. Dan obatnya ini obatan TBC itu kan dulu banyak. Jadi fase pertama aja yang diminum aja 4 macam dalam satu hari. Tapi obat yang diberikan di puskesmas ini udah dalam bentuk satu pil dikombinasi, namanya Kombipak. Nah, jadi nggak perlu minum 4 tablet, cukup minum 1 tablet setiap harinya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan lupa tos TB. Kita temukan TB, kita obati sampai sembuh. Nah, sebelum kita tunjukin tata cara cuci tangan yang baik, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang punya pertanyaan nih mengenai TBC atau mungkin COVID misalnya. Boleh kita berikan waktu sedikit nih untuk menjawab tanya jawab. Siap. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu mengenai topik yang sudah disampaikan oleh Dr. Adrian tadi? Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita juga ini kan sedang live ya dokter. Ada yang bertanya di live Instagram kita. Oh. Kapan virus TBC itu terdeteksi di dalam tubuh? Padahal kan saat bayi kita sudah disuntik BCG. Itu mau gini dok, pertanyaannya gini. Kapan virus TBC itu terdeteksi di dalam tubuh? Padahal kan saat bayi kita sudah disuntik BCG. Oh, nah, iya. Ada 3 dok pertanyaannya. Mau lanjut apa gimana dok? Oh, banyak ya. Gini aja satu-satu dulu aja Mas ya. Nah, biar nggak lupa. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Udah divaksin BCG, kok masih bisa kena TBC? Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini kan karena masa pandemi, vaksin itu kan kita kenal banget deh. Di mana-mana ngebahas vaksin, jadi kita lebih ngerti nih konsep vaksin itu apa. Dikasih biar nggak kena penyakitnya, simpelnya seperti itu. Tapi vaksinasi nggak selalu bekerja 100%. Dan ini juga kayaknya semua sudah pada tahu ya. Ada aja kemungkinan kita tetap terkena penyakit walaupun sudah divaksinasi. Bedanya, mungkin kita nggak lebih gampang kena penyakitnya dibandingin orang yang tidak vaksinasi. Contohnya misalnya, Mas Teguh maaf ya, saya pakai sebagai contoh ya Mas. Nah, saya divaksin, Mas Teguh bandel, nggak mau divaksin dia. Nah, kita sama-sama kena paparan kuman. Yeah. Nah, karena saya sudah divaksin, otomatis saya lebih kuat. Saya tetap sehat. Nah, Mas Teguh karena tidak mau divaksin, kena paparan sekali aja dia langsung terkena penyakitnya. Tapi kalau saya kena paparannya terus dan ternyata kebetulan kondisi tubuh saya lagi nggak bagus, ya saya juga bisa jatuh sakit. Iya. Nah, menjawab pertanyaannya, BCG itu di sini sudah ada ditulis nih. Vaksin BCG efektif untuk mencegah terjadinya TB berat seperti TB miliar dan TB meningitis yang sering didapatkan pada usia muda. Tapi bukan berarti dia efektif 100% tidak akan kena TBC.
Nah, kapan nih kita bisa mendeteksi kumannya ada di dalam tubuh? Melalui pemeriksaan dahak yang tadi. Suatu pagi, suatu diperiksa 3 kali. Kalau misalnya ternyata kumannya ketemu, itulah kita sebut berarti terdiagnosa menderita TBC. Ya. Oke, baik. Lanjut. Kita dok, pertanyaan kedua dok. Atau mungkin bapak ibu yang ada di sini ingin bertanya dulu mengenai TBC. Ada? Tidak ada? Kita lanjut ya dok. Ya, lanjut. Oke. Pertanyaan kedua dari follower Instagram kita, kan kata dokter orang biasa bisa saja ada bakteri TBC-nya. Nah, kapan seseorang bisa divonis TBC? Kapan seseorang bisa? Kapan seseorang bisa divonis TBC? Oh, TBC. Oh iya, berarti pertanyaannya sama ya yang tadi. Jadi seseorang divonis TBC kalau pada pemeriksaan dahaknya bisa ketemu kumannya, dan itu diperiksa 3 kali, betul ibu, hasil lab gitu. Nah, pada orang yang normal mungkin kuman TBC-nya nggak akan pernah ketemu karena orang normal kan nggak punya dahak. Dahak yang ini ya, dahak yang benar-benar kental, dahak yang warna kuning, hijau. Nah, kalau misalnya cuman lendir-lendir putih ya mungkin kita adalah sesekali ya, tapi biasanya tidak akan ditemukan kuman TBC-nya di situ. Gitu. Oke, mungkin sudah jelas ya. Bapak ingin bertanya? Oke. Oh, iya. Boleh Pak, silakan. Pak, disebutkan namanya ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi, ingin bertanya dok Iya Pak. tentang TBC ya. Saat ini saya pernah mendengar ada TBC kulit. Apakah TBC itu? Gitu, dan apakah bedanya dengan TBC yang biasa kita dengar yang batuk-batuk Ya. gitu? Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ini menarik ini. Jadi Bapak bertanya tentang TBC kulit, ya. Nah, tadi kan kita sudah cerita nih bahwa TBC ini adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Tapi TBC ini sendiri tidak terbatas pada paru-paru. Memang banyaknya itu ada di paru-paru. Tapi ada juga nih TBC yang sifat kumannya ganas dan dia bisa menyerang kemana-mana. Jadi betul kata Bapak, nggak cuma di kulit aja, kita bisa temukan namanya di kelenjar getah bening. Makanya kita sebut TB kelenjar. Kita bisa temukan misalnya di bagian tulang, kita sebut TB-nya TB tulang. Jadi banyak. Nah, tapi menjawab pertanyaan Bapak, kumannya sama, kumannya itu juga. Nah, terus habis itu biasanya setelah itu kita cek dulu nih, apakah kumannya ini sensitif atau tidak terhadap obat-obatan yang biasa. Kalau misalnya ternyata dia masih sensitif, pengobatannya sama Pak, tetap dengan 6 bulan, 2 bulan fase intensif, 4 bulan fase biasa. Cuma memang yang mesti jadi catatan, bukan hal yang aneh kalau TBC itu terjadi tidak di paru-paru, karena memang sifat kumannya seperti itu. Gitu. Nah, yang mau saya tunjukkan ini kata-kata ini, TB miliar dan TB meningitis. Nah, pada kondisi yang berat banget, TB miliar itu jadi kuman TB-nya itu udah banyak sekali, meluas ke seluruh paru-paru. Nah, kalau TB meningitis, TBC-nya udah pindah sampai ke selaput otak. Dan dua-duanya itu termasuk kondisi yang lebih berbahaya daripada TBC biasa. Makanya diharapkan dengan kita bisa menemukan penderita TB secepat mungkin, kita kasih obat sedini mungkin, nah pasiennya bisa sembuh, bisa pulih seperti sedia kala untuk mencegah adanya penyebaran ke bagian tubuh yang lain. Gitu. Begitu ya Pak ya? Iya. Sudah cukup jelas ya Pak ya? Tentang pertanyaan saya boleh dok? Ada pertanyaan lanjutan Oh dokter? iya, boleh. Ya terkait TBC kulit tadi atau TBC tulang itu ya. Kalau TBC yang biasa di paru-paru itu kan gejalanya batuk dan ada dahak ya dok ya, seperti yang tadi disampaikan dokter. Tapi kalau untuk yang TBC kulit dan TBC yang lain itu gejalanya apa yang bisa kita orang awam mendeteksi? Gitu. Oh iya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah,
Mana ya? Nah ini dia. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya TBC-nya nggak di paru-paru, keluhannya apa sih? Ya gitu ya Pak ya. Karena kan kalau paru-paru kan identiknya pasti batuk, dan mungkin ya itu tadi ya batuk darah. Nah kalau dia ada di tulang, kalau dia ada di kulit, nah biasanya Pak tetap akan ada gejala-gejala umum, ya. Seperti ini contohnya, demam meriang berkepanjangan. Nah berat badan cenderung menurun dan nafsu makan menurun, berkeringat di malam hari itu biasanya tetap ada biasanya. Tapi kalau misalnya saya ambil misalnya TBC tulang, nah biasanya itu akan ditemukan pada saat pasiennya itu ada keluhan dengan tulangnya. Bahwa misalnya kok pinggang saya suka sakit ya, gitu. Atau dalam kasus yang lebih parah, tiba-tiba tulangnya itu pas dicek kok retak, seperti ada gambaran patah. Nah, kemudian biasanya dokter itu akan memeriksakan dengan laboratorium, dicek. Kayaknya kok patahnya aneh ya. Jangan-jangan ini karena TBC. Nah, begitu diperiksakan di laboratorium, ketemu. Benar ini gambarannya, karena gambaran ronsennya seperti TBC, kita cek laboratorium, benar ternyata TBC. Wah iya, ini TB tulang. Nah, barulah setelah itu kita lanjutkan pengobatannya. Jadi memang betul Pak, susah mumet kalau misalnya kita itu mengenali TBC cuma dari gejalanya aja, karena gejalanya luas banget. Nah, cuman harapannya itu begitu kita ketemu, kita obati harus sampai tuntas. Gitu. Baik, terima kasih para Bapak sudah memberikan pertanyaan. Kita juga ada hadiah untuk Bapak yang sudah memberikan pertanyaan ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, ada? Mungkin masih ada sisa waktu dokter? Ya, ada itu. Oh ya udah. 5 menit lagi mungkin ya? Ya. Oke, masih ada sisa waktu 5 menit lagi. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai TBC tadi? Nah, tenang, kita akan ada sedikit hadiah nih untuk yang bertanya. Atau mungkin ditanya balik kali dok? Kalau saya nanya, saya dapat hadiah nggak? Enggak, yang menjawab dengan benar yang mendapatkan hadiah. Siap-siap ya Bapak Ibu, silakan dok. Oke. Ini untuk pertanyaan hadiah deh, pertanyaan hadiah, ya. Ada yang bisa meragain buat saya nggak? Gimana sih cara batuk atau bersin yang benar? Unjuk tangan, unjuk tangan dong. Angkat tangan, yang bisa ngakuinnya nanti kita berikan hadiah dari Mas Teguh. Ya, ada etika batuk kita. Ibu? Bisa? Ayo. Oke, ibunya luar biasa nih. Ketika saya ini kan kalau batuk terus gitu, tapi kalau pas dicek kan nggak ada negatif. Oh, ini pertanyaan. Oh, ibunya bertanya. Ibu bertanya. Oke, silakan dok. Oke. Dijawab. Saya jawab dulu ya. Ibu bertanya, kalau misal ibu kan sering batuk, tapi kalau pas dicek kok bagus semua, negatif ya. Oke, baik. Nah, ibu, penyebab batuk itu macam-macam. Jadi betul, kalau misal kita punya infeksi di tenggorokan, infeksi di paru-paru, ya kita jadi lebih cenderung untuk batuk. Tapi ada juga orang yang contohnya batuknya karena alergi. Jadi kalau misalnya karena udara dingin, bawaannya maunya batuk. Habis minum es, bawaannya maunya batuk. Nah, tapi itu sebenarnya bukan penyakit yang mesti kita sembuhkan. Cukup jauhin aja, jangan minum yang dingin. Jangan kena paparan, misalnya kalau ibu tidur pakai kipas angin atau pakai AC ya jangan terlalu dingin. Nah, cuma belakangan ini ada lagi yang kita kenal batuknya itu disebabkan karena asam lambung nih Bu. Ya betul ya. Nah, asam lambungnya ada di perut, kadang-kadang kalau lagi naik, lagi tinggi itu suka menggelitik kerongkongan, bikin jadi rasanya mau batuk. Nah, kalau kayak gitu penanganannya gimana? Ya bukan batuk yang kita obatin, asam lambungnya. Jadi makan yang teratur, minum obat lambung, jangan sampai asam lambungnya naik. Nah, jadi kalau bisa ibu tanya batuk penyebabnya kenapa kan banyak, ya. Jadi nanti mungkin ibu bisa konsultasi lebih lanjut, tanya sama dokternya siapa Bu dokternya biasanya? Dokter Haryadi. Nah, ibu bisa
konsultasi ulang sama dokter Haryadi, biar dokter Haryadi bisa jelasin ibu batuknya sebabnya karena apa gitu. Pola makan, betul. Kalau misalnya lambung biasanya karena pola makan gitu ya, gitu ya Bu ya. Sama-sama Ibu, mari. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke ini kali dok ya. Oh, iya. Tadi karena masih, ya silakan diberikan. Karena malu-malu, kita langsung aja undang petugas PPI kita, tim PPI untuk memperagakan ya dok. Iya. Cara etika batuk dengan baik dan etika batuk yang baik dan benar, dan cara cuci tangannya. Nah nanti setelah diperagakan, aku minta kita peragakan ulang bareng-bareng ya. Kita akan dokumentasikan nih, bisa nggak nih Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan Mbak Mary, Mbak Mary dipersilakan. Kak, kita bareng-bareng aja kakak yang lihat aja di depan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak semua. Terima kasih. Ini kita ada sedikit kita sharing ya Bu ya. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah nih pandemi COVID sudah mulai mereda ya. Nah, salah satunya adalah menjalankan protokol kesehatan. Apa sih yang sering disarankan oleh pemerintah maupun bagian kesehatan, yaitu menjalankan protokol kesehatan. Salah satunya mencuci tangan. Cuci tangan adalah salah satu untuk memutus mata rantai infeksi. Karena apa? Ternyata di tangan kita adalah tempatnya sumbernya kuman menempel. Kita pegang lingkungan, kita pegang keluarga kita yang sakit dan sebagainya ya. Ketika kita tidak cuci tangan, maka kumannya akan pindah ke tubuh. Masuknya lewat mana? Lewat mata, lewat hidung maupun mulut. Atau kalau kita itu bisa dekat area genitalia. Baik, supaya kita putus mata rantai infeksi kita lakukan cuci tangan. Cuci tangannya seperti apa sih langkah-langkah yang benar supaya kumannya benar-benar bersih dari tangan kita. Baik kuman untuk diare, kuman influenza maupun virus COVID. Nah, caranya saya akan peragakan. Nanti mohon Ibu Bapak perhatikan. Mungkin sudah pada bisa ya Bu, karena di TV juga sudah sering disiarkan. Sudah diedukasi banyak tentang cuci tangan yang benar. Seperti itu. Nah, selain cuci tangan, juga kita memutus mata rantai infeksi dengan melakukan etika batuk. Kalau dulu anak-anak kalau tahu kita di sekolah, Dek, nah tutup ya kalau batuk bersin pakai tangan seperti ini. Hacim. Kita tutup. Ternyata bukan menggunakan tangan yang baik, karena ketika kita pakai tangan, kumannya menempel di tangan. Nah, setelah batuk kita pegang tuh pulpen, buku, atau peralatan yang ada dekat kita. Pindahlah kuman yang dari kita tadi bersin ke lingkungan, seperti itu. Jadi baiknya seperti apa etika batuk? Yaitu menggunakan tangan bagian dalam, gitu ya, hacim, gitu ya. Kalau kita tidak menggunakan masker. Kenapa kita gunakan lengan bagian dalam? Karena area ini adalah area yang jarang tersentuh oleh orang lain. Jarang, ini kita nggak ke lingkungan pun tidak sampai ke tempat lingkungan kita. Maka kita batuk, tutuplah dengan lengan bagian dalam. Nah, kalau kita ada tisu, boleh pakai tisu. Kemudian tisunya kita buang, kita lakukan cuci tangan. Kalau udah pakai masker seperti ini ya sudah cukup, tutup dengan masker. Itu ya. Itu etika batuk. Mbak, ini cara melepas maskernya gimana nih? Oh iya. Cara melepas masker yang benar. Cara melepas masker yang benar, yang satu tidak memegang area depan. Karena ini kan kita tutup ya. Ada orang lain di depan kita. Dia bangkis atau batuk. Tempellah di bagian luar masker. Kita pegang. Nah, ketika kita pegang berarti kumannya masuk atau sudah pindah ke tangan kita. Kita nggak cuci tangan, kita pegang-pegang area muka yang lain, menempel di bagian lain. Maka yang baik adalah lepas atau pegang bagian tali. Ya, bagian tali ya Bu. Tali kita buka, langsung kita buang ke tempat sampah. Jangan menyentuh area depan. Nih terutama ibu bapak yang dari rumah sakit ya. Dari lingkungan yang rumah sakit ini kita nggak tahu kumannya macam-macam ya. Sampai rumah langsung kita buka. Kalau emang bisa dicuci, masuk mesin cuci langsung. Atau kalau sekali pakai langsung kita buang ke tempat sampah.
Jangan di kantong-kantong dan atau digunakan lagi, dipegang-pegang lagi. Gitu ya. Ya Mas Teguh seperti itu. Oke. Bagaimana sih cuci tangan yang baik supaya kumannya benar-benar tidak ada lagi di area tangan kita? Kita lakukan dengan 6 langkah cuci tangan. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah ada yang pernah dengar 6 langkah cuci tangan? Saya praktekin ya Bu, Bapak ya. Diikuti bareng-bareng ya semua. Kita ikutin bareng-bareng. Nanti mudah-mudahan kita bisa praktekkan terus dan kita bisa edukasi ke keluarga kita di rumah. Ya, mungkin Mbak Ninik di sini, Mbak Ninik di sini, Mbak ini di tengah, dokter di sebelah saya. Ya. Oh iya, siap. Oke, diperhatikan ya. Baik. Oke, silakan Mbak ini. Kita mulai ya. Yang pertama, tangan kita seperti ini. Ya, supaya apa? Supaya bisa menampung sabun atau alkohol yang ada. Kemudian kita tuang. Diputar. Diputar ya, telapak tangannya diputar 4 kali. 4 kali. 4 kali pengulangan. 1, 2, 3, 4. Nah, Oke. Setelah itu, setelah telapak tangan, kita gosok-gosok punggung tangan kanan dan kirinya. ya. Punggung tangan kanan dan kiri kita gosok. Ya, hitungannya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah di kanan, kita gosok lagi yang sebelah kirinya. Langkah yang ketiga adalah gosok sela-sela jari bagian dalam. Sela-sela jari bagian dalam digosok juga 4 kali. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita gosok bagian jari yang ada di luar sini, seperti kayak nyanyi seriosa. Nyanyi seriosa dilipat. Nah, kita gosok putar-putar 4 kali. 1, 2, mungkin ada dibantu. Oke ya, digosok-gosok. Nah, itu yang langkah keempat. Langkah kelimanya adalah, mohon maaf Mbak ini, ibu jarinya dibersihkan juga, digosok-gosok. Ibu jarinya dipegang. Nah, jempolnya itu membersihkan area punggung tangannya. Jempolnya membersihkan area punggung tangan yang sebelah sini. Oke, itu langkah yang kelima. Langkah yang keenam adalah ujung-ujung jarinya dibersihkan juga dengan cara digosok-gosok di telapak tangan 4 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, kanan dan kiri. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah bisa ya? Kita praktekkan bareng-bareng. Mulai dari langkah yang pertama. 6 langkah cuci tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Punggung tangan 2, 3, 4. punggung tangan yang satu lagi 2, 3, 4. Sela-sela jari bagian dalam 1, 2, 3, 4. Jari-jari sisinya 1, 2, 3, 4. Lagi jempolnya diputar-putar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ujung-ujung jarinya kanan dan kiri 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sepertinya sudah mahir semua ya. Kita coba bareng-bareng, aku pengen videoin. Boleh ya Bapak Ibu ya? Oke, silakan Mbak Yeni. Sekali lagi. Oke, sekali lagi biar lebih mantap lagi nanti di rumah bisa kita praktekkan ya Ibu Bapak ya. Ya, yang pertama ambil alkoholnya atau sabunnya ke telapak tangan. Kemudian kita gosok punggung telapak tangan kita 4 kali. Ya 1, 2, 3, 4, bagus Pak. Terus kemudian kita gosok punggung tangan kanan. 1, ya 1, 2, 3, 4. Kemudian kirinya juga 1, 2, 3, 4. Kemudian sela-sela jari kita silangkan masuk sela-sela jari 1, 2, 3, 4. Kemudian kita kunci tangan kita
kunci seperti ini. 2, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ibu jari kita gosok sebanyak 4 kali juga, kanan dan kiri. 1, 2, 3, 4. 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Yang terakhir adalah kuku dan ujung jari. Jadi agak buka dikit, kita putar. 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Hebat, alhamdulillah kita bisa melakukan ya Bu. Demikian saya tutup. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Luar biasa. Oke, terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita sudah cukupkan ya Dok, bisa kita sudah cukupkan untuk hari ini. Harapan kami adalah apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini bisa kita sebarkan ke teman-teman kita, ke keluarga kita bisa ajarkan lagi keluarga kita gimana cara etika batuknya, cara cuci tangannya, mengenai edukasi mengenai TB-nya, supaya kita semua bisa sehat ya Bapak Ibu ya tujuannya. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu. Ya, terima kasih. Sweet baby boy, I love you, sweet baby boy. I've told you this 1,000 times.